Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini ibu akan membahas tentang tugas kalian yang kemarin tentang kaidah kebahasaan teks berita, yaitu ada pada halaman 18. Nah, sebelum mulai membahas, ibu akan menjelaskan sedikit tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Dari yang pertama itu tentang penggunaan kata atau kalimat baku. Nah, jadi dalam teks berita itu kalian wajib menggunakan kata baku. Kata baku di sini yaitu kata yang terdapat dalam kamus, atau bisa juga kata tersebut yang digunakan tidak boleh disingkat. Nah, itu termasuk dalam kata baku. Kemudian ada kalimat langsung. Kalimat langsung di sini itu biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2 sebelum dan di sesudahnya. Kalian bisa cek sendiri, contohnya itu ada di halaman 15 buku paket kalian. Nah, di sini contohnya yang nomor 1. Jadi pertamanya itu di depannya ada tanda petik 2. Di sini masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah gunung Slamet, dan tanda petik lagi. Di belakangnya biasanya ada kata paparnya atau katanya. Nah, itu contoh dari kalimat langsung. Kemudian yang ketiga itu kaidahnya ada menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa di sini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat yang tidak langsung. Jadi kata bahwa ini banyak terdapat pada kalimat atau teks berita. Contohnya, sejumlah staf Apel Manado mengatakan bahwa kepala Apel Manado sudah berpulang. Nah, bahwanya di sini itu menegaskan dari kalimat langsung seperti itu. Kemudian yang keempat atau yang selanjutnya itu ada penggunaan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental di sini itu terkait dengan kegiatan atau hasil pemikiran. Kata kerja mental di sini biasanya itu katanya itu merupakan hasil pemikiran. Contohnya kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Jadi jika kalian menemukan kata itu, dapat dipastikan itu merupakan kata atau kalimat yang mengandung kata mental. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Itu contoh dari kata mental. Kata mentalnya yang mana? Yaitu yang memikirkan. Selanjutnya itu ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Jadi waktu dan tempat di sini itu bisa digunakan sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita. Dalam berita itu diperlukan waktu dan tempat agar kita tahu waktunya kapan dan tempatnya itu berada di mana sesuai dengan unsurnya itu, yaitu ada adiksi mbak. Ya. Contohnya itu ada waktu sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Langit Riau tampak mendung. Waktunya itu yaitu 12:45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tempatnya itu ada di kota Riau. Nah, yang selanjutnya itu ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini juga berkaitan dengan waktu. Akan tetapi di sini lebih ke penjumlahan atau lebih ke urutan peristiwanya. Contohnya ada kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya.
Hal ini terkait dengan pola penyajian berita seperti yang Ibu jelaskan tadi. Umumnya, ini mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 bulan 3 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, yang mana sih konjungsi temporalnya? Konjungsi temporalnya itu ya yang dikata tak lama kemudian. Dan juga ada akhirnya. Nah, jadi di sini itu merupakan konjungsi temporal.